Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah dari kelas Ilmu Ekonomi A 2018 dan tugas ini sebagai pengganti MIT Ekonomi Demografi. Pertanyaan pertama yaitu ada 4 tahap proses transisi penduduk. Uraikan 4 tahapan yang dimaksud. Model transisi demografi adalah sebuah model yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan-perubahan dalam statistik kependudukan seperti angka kelahiran, angka kematian, dan pertumbuhan penduduk seiring dengan berjalannya waktu. Tahap pertama adalah high stationary, kematian tinggi dan kelahiran tinggi. Pada tahap pertama atau yang juga disebut masyarakat perindustrial, angka kematian dan angka kelahiran kedua-duanya sama-sama tinggi. Pada tahap ini, angka kematian yang tinggi dan berfluktuasi banyak disebabkan oleh bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja dalam fasilitas kesehatan. Tahap kedua itu ada early industrial, kematian menurun dan kelahiran tinggi. Pada tahap kedua atau yang disebut juga masyarakat early industrial, angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju perubahan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahapan ini. Kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Tahap ketiga adalah late expanding, kematian menurun dan kelahiran menurun. Pada tahap ketiga, angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memiliki sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Tahap terakhir adalah low stationary, kematian menurun dan kelahiran menurun. Pada tahap keempat, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun, harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Kebanyakan negara-negara Eropa saat ini berada pada tahapan transisi demografi keempat. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan serta kemukakan 3 model piramida penduduk. Piramida pertama itu piramida penduduk muda atau ekspansif. Mengenai bentuk piramida penduduk muda atau ekspansif bisa diperhatikan pada gambar berikut. Piramida penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak meruncing. Piramida penduduk ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida ini penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Contoh negara dengan piramida penduduk muda adalah Indonesia dan Cina, di mana negara tersebut memiliki penduduk muda yang mendominasi. Mengenai ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk muda yaitu tentunya sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Selain itu, tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi dan dibarengi dengan pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Piramida kedua adalah piramida penduduk dewasa atau stasioner. Piramida ini menggambarkan negara atau daerah yang pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran dan kematian cenderung seimbang. Oleh karena itu, jenis piramida penduduk dewasa sering ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk dewasa adalah jumlah penduduk dalam keadaan stasioner, jumlah kelahiran dan kematian seimbang, jumlah penduduk relatif tetap, pertumbuhan penduduk rendah, dan penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua. Piramida terakhir merupakan piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida penduduk tua menggambarkan kondisi daerah di mana angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Gambar piramida bentuknya sendiri seperti batu nisan dan terdapat di negara Jerman, Belgia, dan Swedia. Adapun ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk tua yaitu jumlah penduduk terus berkembang, angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian, sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia tua, dan pertumbuhan penduduk sangat rendah bahkan tidak ada sama sekali.
Lanjut pertanyaan ketiga, yaitu apa perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk? Pertama itu sensus. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan penyajian data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua penduduk atau orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah. Pengumpulan data sensus dilakukan 10 tahun sekali melalui 2 tahap dan pencacahan lengkap dan harus memiliki sampel. Selanjutnya itu registrasi penduduk. Registrasi penduduk meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan data kependudukan yang terdiri dari kelahiran, perkawinan, perpindahan, dan kematian. Pengumpulan data registrasi penduduk meliputi 1. Perkawinan dan perceraian, 2. Statistik vital, 3. Kelahiran, dan 4. Migrasi. Lanjut, survei. Metode survei adalah penelitian yang bersumber dari data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Pada umumnya, sampel yang digunakan sebagai unit analisis adalah individu. Namun demikian, unit lain seperti rumah tangga, kelompok, perusahaan, sampai negara bisa pula digunakan sebagai unit analisis. Salah satu yang perlu diingat dalam penelitian survei adalah penggunaan sampel sebagai sumber data primer. Pengumpulan data survei dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dideskripsikan sebagai penelitian ilmiah yang datanya dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih dari keseluruhan populasi. Yang kedua, pengumpulan data survei dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu 4-5 tahun. Oleh sebab itu, survei dipandang lebih menguntungkan sebab dapat memperoleh data pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Pertanyaan keempat itu teori fertilitas dapat ditinjau pendekatan sosial dan ekonomi. Kemukakan 2 pendekatan tersebut. Dalam pendekatan ekonomi, permintaan terhadap anak merupakan penurunan dari teori terhadap pemerintah barang dan jasa. Dengan menggunakan pendekatan fungsi utilitas maksimum, konsep permintaan anak dapat diartikan sebagai jumlah anak yang diinginkan dalam rumah tangga. Hal tersebut terkait dengan ukuran keluarga optimal yang diinginkan, termasuk di dalamnya bagaimana sikap orang tua dalam memandang nilai atas kepemilikan anak. Permintaan anak dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor sosial dan ekonomi. Kagitsibasi dalam Sofiardi dan Helmi menyatakan setidaknya ada 6 alasan mengapa orang menginginkan anak, yaitu dari sisi ekonomi keluarga yang dipandang sebagai tenaga kerja, penyumbang pendapatan bagi keluarga, dari sisi kepentingan dari hak orang tua, anak dipandang dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan di hari tua. Dari sisi psikologis, anak sebagai mitra jiwa dan kasih sayang. Dari sisi keluarga, anak dipandang sebagai kelanjutan keturunan dan pembawa nama keluarga. Dari sisi sosial dan keagamaan, anak sebagai pemenuh kewajiban sosial dan keagamaan. Dari sisi perkembangan kehidupan modern, anak sebagai modal sosial untuk memperluas jaringan dan memenuhi kebutuhan mereka. Pertanyaan kelima, dimisalkan diketahui data fertilitas daerah Sukamaju seperti tabel yang terlampir di dalam slide. Tentukan GFR dan ASFR-nya. Maka GFR sama dengan L dikali 1000 per W 15 dikurang 49. Maka GFR sama dengan 59 dikali 1000 per 1800. Jadi hasilnya itu adalah 32. Hasil di atas menunjukkan bahwa dari 1800 wanita berumur 15-49 terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. Sedangkan ASFR-X ada sama dengan BX dikali K per PFX. Pertanyaan terakhir yaitu, di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi tersebut. Pertama itu standarisasi langsung.
Standarisasi langsung memberikan hasil yang lebih akurat ketika jumlah dari angka kasus kecil pada setiap kelompok umur atau jenis kelamin pada populasi studi. Metode langsung bisa digunakan untuk menghitung angka rata-rata yang terstandarisasi, seperti rata-rata tekanan darah yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin pada kelompok pekerjaan yang berbeda. Pada standarisasi langsung, angka rata-rata spesifik umur atau jenis kelamin per kelompok di populasi di dalam studi diaplikasikan ke dalam populasi standar. Sedangkan standarisasi tidak langsung atau indirect standardization diukur dengan membandingkan jumlah kematian atau kesakitan yang diamati dan jumlah kematian dan kesakitan yang diharapkan, yang dikenal juga dengan istilah Standardization Mortality Ratio atau SMR. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.